Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Islamiyati dengan NIM 216500007. Di sini saya akan mereview materi tentang pengenalan cybercrime. Di sini saya hanya akan menjelaskan cyberspace dan cybercrime. Yang pertama, cyberspace atau dunia maya. Cyberspace adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada ruang virtual di mana aktivitas komunikasi dan pertukaran informasi terjadi melalui jaringan komputer, terutama internet. Ini adalah lingkungan digital di mana orang-orang dapat berinteraksi, berbagi data, menjalankan bisnis, dan melakukan berbagai aktivitas online. Cyberspace mencakup website, platform media sosial, email, dan semua jenis layanan online yang memungkinkan interaksi dan komunikasi melalui teknologi komputer. Ini adalah konsep penting dalam era digital yang memengaruhi banyak aspek kehidupan kita saat ini. Berikutnya adalah sejarah awal munculnya cyberspace. Awal 1960-an dan 1970-an, awal mula dunia maya dimulai pada era ini. Pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mengembangkan ARPANET yang merupakan pendahuluan internet modern. ARPANET dibangun untuk keperluan militer dan penelitian ilmiah. Pada awal 1970-an, ARPANET mulai menghubungkan berbagai universitas dan institusi penelitian. 1980-an, dekade ini menyaksikan perkembangan lebih lanjut dalam jaringan komputer, termasuk pengembangan protokol TCP/IP atau IP yang menjadi dasar internet. Pada tahun 1983, ARPANET beralih sepenuhnya ke TCP atau IP. Selama periode ini, mulai muncul layanan online seperti Bulletin Board System atau BBS yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara elektronik. Pada tahun 1990-an, ini adalah era di mana World Wide Web atau WWW ditemukan oleh Tim Berners-Lee pada tahun 1983 dan mulai diperkenalkan kepada publik. Menggunakan WWW secara massal mengubah cara orang mengakses informasi dan berkomunikasi secara online. Pada tahun 1993, browser web grafis Mosaic diluncurkan, memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menjelajahi web. Tahun 2000-an, selama dekade ini, internet menjadi lebih mudah diakses dengan cepat, dan semakin banyak perusahaan besar seperti Google, Amazon, dan Facebook muncul. Situs web sosial seperti Friendster, MySpace, dan Facebook juga muncul, mengubah cara orang berinteraksi secara online dan berbagi informasi. Tahun 2010-an, penyebaran perangkat seluler dan smartphone mengubah cara orang mengakses internet, menjadikannya lebih terjangkau dan portable. Aplikasi seluler dan media sosial semakin mendominasi aktivitas online, sementara internet mulai digunakan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk pekerjaan, pendidikan, dan hiburan. Tahun 2020-an, pandemi COVID-19 mempercepat transformasi digital di seluruh dunia dengan lebih banyak pekerjaan, pendidikan, dan interaksi sosial yang beralih ke lingkungan online. Pada saat yang sama, perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, Internet of Things, dan blockchain terus mempengaruhi perkembangan dunia maya. Istilah cyberspace pertama kali digunakan untuk menjelaskan dunia maya yang terhubung langsung ke internet oleh John Perry Barlow pada tahun 1990. John Perry Barlow adalah seorang penulis, aktivis, dan salah satu pendiri Electronic Frontier Foundation atau EFF, sebuah organisasi yang memperjuangkan hak-hak pengguna dan kebebasan di dunia maya. John Perry Barlow mendeklarasikan a Declaration of the Independence of Cyberspace. Selanjutnya, cybercrime. Cybercrime juga dikenal sebagai kejahatan dunia maya atau kejahatan cyber.
merujuk pada tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer, jaringan internet, atau perangkat elektronik lainnya. Cybercrime melibatkan penyalahgunaan teknologi ini untuk menciptakan kerugian, merusak, atau mengancam individu, perusahaan, atau pemerintah. Ini adalah bentuk kejahatan yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan internet. Kongres PBB yang dikutip oleh Barda Nawawi Arif yang membahas tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap pelaku kejahatan di Havana, Kuba pada tahun 1990 dan di Wina, Austria pada tahun 2000 mengidentifikasi dua istilah yang terkait dengan pengertian kejahatan cyber atau cybercrime, yaitu kejahatan cybercrime, dan kejahatan terkait computer-related crime. Karakteristik khusus dari kejahatan cyber dapat mencakup berbagai hal. Berikut adalah 5 karakteristik penting yang dapat menjadi ciri khas dari kejahatan cyber. Pertama, ruang lingkup kejahatan. Kedua, sifat kejahatan. Ketiga, pelaku kejahatan. Keempat, modus kejahatan. Dan yang kelima, jenis kerugian yang ditimbulkan. Karakteristik ini menunjukkan kompleksitas dan dinamika dari kejahatan cyber yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya pencegahan, deteksi, dan penegakan hukum yang efektif. Selanjutnya, jenis-jenis kejahatan cyber beserta contoh kasusnya. Jenis kejahatan yang pertama yaitu pencurian identitas. Contoh kasus pertama, pemalsuan akun palsu media sosial. Seorang perempuan bernama Aminah Alatas berumur 47 tahun ditangkap Polres Metro Jakarta Pusat. Dia diduga membobol puluhan kartu kredit sehingga pihak Bank Mega mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto mengatakan modus pelaku adalah mengajukan aplikasi kartu kredit dengan memalsukan identitasnya. Tersangka melakukan pemalsuan identitas yaitu memalsukan KTP, nama, dan fotonya, kemudian diajukan ke pihak kredit bank, kata Kombes Heru Novianto di Polres Metro Jakpus, Jalan Keramat Raya, Jakarta Pusat, Senin pada tanggal 8 bulan 6 2020. Untuk selengkapnya bisa membuka pada link yang sudah tertera pada slide ini. Contoh kasus yang kedua, data diri dipalsukan. Nama Renaldi Bosito terjerat kredit mobil hingga tagihan telepon prabayar. Pada tahun 2018, pemalsu identitas menggunakan nama Renaldi untuk melancarkan proses kredit mobil merek CR-V, Yaris hingga Fortuner. Kejadian ini bermula ketika pada 12 Januari 2018, ia dihubungi analis Bank BCA Finance. Analisis tersebut menanyakan apakah benar Renaldi tengah mengajukan proses kredit mobil jenis Fortuner. Pada saat itu, Renaldi mengaku sungguh kaget karena ia tidak pernah mengajukan kredit mobil merek apapun. Untuk selengkapnya bisa membuka pada link yang sudah tertera pada slide ini. Contoh kasus yang ketiga, mencatut foto dan melakukan penipuan via WhatsApp. Kasus penipuan via WhatsApp yang dimuat di situs berita Detik pada Kamis 14 September 2017. Korban penipuan adalah pria bernama Imam Bahaudin yang foto profilnya dipasang oleh akun lain oleh pelaku. Pelaku kemudian menghubungi teman-teman korban untuk melancarkan aksinya. Salah satu teman korban yang dihubungi adalah adik korban sendiri. Pelaku menghubungi adik korban via telepon, lalu meminta sejumlah uang dengan dalih bahwa sopir korban sedang sakit dan memerlukan perawatan. Pelaku yang mengaku sebagai korban mengatakan bahwa ia telah kehabisan uang. Sayangnya adik korban tertipu dan mengirimkan sejumlah uang sebanyak 2 kali karena foto profil WhatsApp yang sangat meyakinkan. Korban yang mengetahui hal itu kemudian langsung melapor ke Polda Metro Jaya untuk ditindak lebih lanjut. Untuk selengkapnya bisa membuka pada link yang sudah tertera pada slide ini. Jenis kejahatan kedua yaitu phishing. Contoh kasus pertamanya, pembobolan rekening Puskesmas Kali Kedinding, Surabaya. Polisi telah meringkus 3 pelaku phishing rekening box Puskesmas Tanah Kali Kedinding, Surabaya.
sebab ketiganya dinilai terbukti menguras saldo dari Kemenkes RI tersebut hingga puluhan juta rupiah. Ketiganya adalah yang berinisial AA yang berumur 19 tahun, yang kedua berinisial WW yang berumur 31 tahun, dan yang ketiga berinisial SH yang berumur 50 tahun, warga Sumatera Selatan. Mereka bekerja bersama menyebar link untuk phishing, dan ketika korban klik APK yang dikirim, seluruh saldonya akan terkuras. Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya AKP Arief Rizky Wicaksana mengatakan pihak masih memburu anggota dari komplotan phishing itu. Menurutnya masih ada 1 orang yang diburu. Selengkapnya bisa membuka pada link yang sudah tertera pada slide ini. Contoh kasus yang kedua, unduh file undangan di WA nasabah kehilangan duit tabungan Rp 1,4 miliar. Seorang pengusaha di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sylvia YAP yang berumur 52 tahun, mengaku kehilangan uang di rekening bank senilai Rp 1,4 miliar. Hal itu terjadi usai dia mengunduh undangan pernikahan yang dikirim lewat WhatsApp dari nomor yang tak dikenalnya. Pengacara Sylvia Hilmi F. Ali mengatakan bahwa salah satu kolega bisnis korban memang berencana menggelar pesta pernikahan dalam waktu dekat. Hal itu membuatnya tidak curiga saat ada nomor tak dikenal yang mengirimkan undangan berupa file. Akhir Mei 2023, klien kami menerima undangan pernikahan digital. Undangan tersebut diklik, kata Hilmi dilansir Detik Jatim pada Jumat tanggal 7 bulan 7 2023. Untuk selengkapnya bisa membuka pada link yang sudah tertera pada slide ini. Contoh kasus yang ketiga, penjualan link phishing untuk bobol rekening bank. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya menangkap pria asal Kalimantan Barat atau Kalbar berinisial AV yang berumur 25 tahun karena telah menjual link phishing atau link palsu yang menyerupai website resmi bank. Dalam 1 bulan, pelaku meraup untung hingga puluhan juta rupiah. Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pelaku AV sendiri ditangkap pada Senin tanggal 28 bulan 8 di kediamannya di wilayah Sungai Raya, Kuburaya, Kalimantan Barat. Terdapat link yang diduga phishing dengan tampilan seolah-olah sistem dari bank. Ketika mengklik link tersebut, akan diarahkan ke website yang menyerupai website resmi milik bank, kata Ade Safri saat dihubungi, Jumat, tanggal 1 bulan 9 2023. Untuk selengkapnya, bisa membuka pada link yang sudah tertera pada slide ini. Jenis kasus yang ketiga yaitu malware atau perangkat lunak berbahaya. Contoh kasus yang pertama, video kasus penipuan online malware di Jateng tinggi, banyak pejabat jadi korban. Kasus penipuan online berbasis malware di Jawa Tengah ternyata memiliki angka cukup tinggi. Ironisnya, para korban berasal dari berbagai kalangan termasuk para pejabat. Kerugian dari kasus itu juga terbilang cukup fantastis, mulai dari Rp 2 juta hingga Rp 50 juta. Artikel ini telah tayang di tribunjateng.com dengan judul Video Kasus Penipuan Online Malware di Jateng Tinggi, Banyak Pejabat Jadi Korban. Untuk selengkapnya bisa dibaca pada link yang sudah tertera pada slide ini. Contoh kasus yang kedua, modus penipuan melalui modifikasi aplikasi dengan korban sebanyak 492 orang dan kerugian mencapai Rp 12 miliar. Sebanyak 13 tersangka telah diamankan. Mereka memiliki peran berbeda seperti mengembangkan PKG Kit, mengumpulkan database korban, menguras rekening korban, hingga melakukan penarikan pada rekening korban. Untuk selengkapnya bisa membuka pada link yang sudah tertera pada slide ini. Contoh kasus yang ketiga yaitu menurut Lembaga Penegak Hukum Eropa Europol, malware ransomware WannaCry telah menyerang 150 negara dan menginfeksi 200.000 komputer, tidak terkecuali Indonesia. Komputer di sejumlah perusahaan besar pun tidak luput dari serangan dunia cyber terbesar yang pernah ada. Untuk selengkapnya bisa membuka pada link yang sudah tertera pada slide ini. Jenis kejahatan keempat yaitu ransomware.
Contoh kasus yang pertama yaitu dua rumah sakit di Jakarta kena serangan ransomware WannaCry. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia atau Kominfo menyebut dua rumah sakit di Jakarta menjadi korban serangan cyber ransomware WannaCry yang juga melanda dunia. Dua rumah sakit yang dimaksud adalah Rumah Sakit Harapan Kita dan Rumah Sakit Darmais. Ransomware yang menyerang kedua rumah sakit itu berjenis malicious software atau malware yang menyerang komputer korban dengan cara mengunci komputer atau mengenkripsi semua data yang ada sehingga tidak bisa diakses kembali. Untuk selengkapnya bisa membuka pada link yang sudah tertera pada slide ini. Contoh kasus yang kedua yaitu virus ransomware makan korban rampok Rp 8,3 triliun. Amerika Serikat harus mengeluarkan biaya hingga 8,3 triliun untuk membayar kejahatan ransomware saja. Ini terjadi bahkan hanya selama paruh pertama tahun 2021 lalu. Bahkan jumlah uang itu lebih tinggi dari yang dikeluarkan pada 2020. Departemen Keuangan Amerika Serikat melaporkan pengeluaran meningkat hingga 42% dan diperkirakan juga jauh lebih tinggi dari total 10 tahun. Untuk selengkapnya bisa membuka pada link yang sudah tertera pada slide ini. Contoh kasus yang kedua, BSI diserang ransomware. Bank Syariah Indonesia atau BSI diduga terkena serangan virus berbahaya yang dinamai ransomware. Modus dari kejahatan cyber ini adalah mengunci akses korban untuk kemudian meminta tebusan. BSI sendiri sudah error sejak Senin lalu baik untuk layanan perbankan ATM maupun mobile banking. Pihak manajemen berdalih gangguan disebabkan oleh pemeliharaan sistem dan sudah berangsur pulih pada Senin sore. Untuk selengkapnya bisa membuka pada link yang sudah tertera pada slide ini. Jenis kejahatan yang kelima yaitu peretasan atau hacking. Contoh kasus yang pertama, peretas Cina bobol surat elektronik Dubes Amerika Serikat. Peretasan Cina mengakses akun surat elektronik Duta Besar Amerika Serikat untuk Cina dalam operasi spionage yang diduga membocorkan setidaknya ratusan ribu surel pemerintah. Departemen Luar Negeri enggan memberikan rincian kasus peretasan akun kedua diplomat itu. Sebaliknya menyatakan investigasi sedang berjalan. Untuk selengkapnya bisa membuka pada link yang sudah tertera pada slide ini. Contoh kasus yang kedua, investor kripto rugi Rp 10,6 triliun akibat kasus penipuan dan peretasan. Berdasarkan sebuah laporan baru dari platform layanan keamanan, Immunevi kuartal ketiga 2023 menjadi kuartal terburuk terkait kerugian akibat peretasan dan penipuan kripto. Investor kripto kehilangan uang sebesar 10,6 triliun sepanjang kuartal 3 2023, naik 59% sekitar 6,6 triliun dari tahun ke tahun menurut laporan oleh Immunevi. Untuk selengkapnya bisa membuka pada link yang sudah tertera pada slide ini. Dan contoh kasus yang ketiga, kasus BPJS Kesehatan Mei 2021. Pada akhir Mei, situs milik Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan, yakni bpjskesehatan.go.id diduga diretas. Buntutnya data milik 279 juta penduduk Indonesia diduga bocor dan dijual di forum online bernama Right Forums. Data yang dijual seharga 0,15 Bitcoin atau sekitar 84,4 juta. Kurs 20 Mei 2021 tersebut berisi NIK, nomor ponsel, email, alamat, hingga gaji. Untuk selengkapnya bisa membuka pada link yang sudah tertera pada slide ini. Jenis kejahatan yang keenam yaitu serangan DDoS atau Distributed Denial of Service. Contoh kasus yang pertama, kena serangan DDoS, Blizzard pulihkan Battle.net tidak lebih dari 2 jam. Aktivitas Blizzard melaporkan adanya serangan Distributed Denial of Service
dalam layanan battle.net pada Rabu 11 Mei. Dalam tweet awalnya yang diposting pada pukul sebat waktu Indonesia Barat, Blizzard mengatakan saat ini kami mengalami serangan DDoS yang dapat mengakibatkan latensi tinggi dan pemutusan sambungan untuk beberapa pemain. Kami secara aktif bekerja untuk mengurangi masalah ini. Untuk selengkapnya bisa membuka pada link yang sudah tertera pada slide ini. Contoh kasus yang ketiga yaitu serangan masif DDoS lumpuhkan Twitter. Sebuah serangan brutal bernama Distributed Denial of Service rupanya tengah menimpa server DIN. DIN merupakan perusahaan jasa penyedia Domain Name Service atau DNS yang banyak dipakai oleh nama-nama besar seperti Spotify dan Twitter. DDoS merupakan serangan paket data dalam jumlah besar ke sebuah server. Masifnya jumlah paket data yang diterima dalam waktu bersama bisa mengakibatkan server melambat, bahkan tumbang. Artikel ini telah tayang di kompas.com dengan judul Serangan Masif DDoS Lumpuhkan Twitter Indonesia Terdampak. Untuk selengkapnya bisa membuka pada link yang sudah tertera pada slide ini. Contoh kasus yang ketiga yaitu serangan terhadap situs web Dewan Perwakilan Rakyat RI pada Rabu 24 Juni 2020 lantaran serangan Distributed Denial of Service mengakibatkan situs web tidak bisa diakses hingga Rabu malam pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Pantauan cyberthreat.id. Situs web bisa diakses kembali sekitar pukul 22:08. Untuk selengkapnya bisa membuka pada link yang sudah tertera pada slide ini. Jenis kasus yang ketujuh yaitu pencurian kekayaan intelektual. Contoh kasus yang pertama yaitu perang teknologi Cina Amerika Serikat berlanjut. Hitera dituduh curi teknologi radio seluler Motorola. Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengatakan pada Senin 7 Februari bahwa pihaknya telah mengajukan tuntutan pidana terhadap perusahaan telekomunikasi yang berbasis di Cina, Hitera. Mereka menuduh perusahaan ini berkonspirasi dengan karyawan Motorola Solutions Inc. untuk mencuri teknologi radio seluler digital pada perusahaan Amerika. Untuk selengkapnya bisa membuka pada link yang sudah tertera pada slide ini. Contoh kasus yang kedua, konten Premier League dan Piala Dunia 2022 Qatar bakal dipolisikan. Video bekerja sama dengan kepolisian daerah Banten mengambil langkah tegas terhadap dua aplikasi penyiaran online ilegal. Nah, dari kasus ini tentunya video akan bertindak tegas pada pembajakan konten atau live streaming ilegal yang dilakukan, termasuk untuk tayangan Piala Dunia 2022 Qatar dan Liga Inggris Premier League. Untuk selengkapnya bisa membuka pada link yang sudah tertera pada slide ini. Dan contoh kasus yang ketiga, yaitu Profesor Cina dinyatakan bersalah jual rahasia dagang. Hao Zhang, umur 41, seorang profesor Universitas Tianjin, ditangkap pada Mei 2015 setelah tiba di Bandara Internasional Los Angeles. Dalam perjalanan ke sebuah konferensi, Zhang dituduh mencuri dan menjual rahasia Amerika Serikat ke pemerintah dan militer Cina lewat sebuah perusahaan cangkang di Kepulauan Cayman. Untuk selengkapnya bisa membuka pada link yang sudah tertera pada slide ini. Jenis kasus yang ke-8 yaitu pemalsuan atau forgery. Contoh kasus yang pertama, bikin dokumen kependudukan SIM palsu. Doni diciduk polisi. Doni Atma Wijaya, seorang pria warga Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, ditangkap polisi. Pria berusia 43 tahun ini merupakan seorang pelaku pemalsuan dokumen kependudukan dan surat izin pengemudi atau SIM. Untuk selengkapnya bisa membuka pada link yang sudah tertera pada slide ini. Contoh kasus yang kedua yaitu Kejagung akan tetapkan tersangka baru dugaan pemalsuan dokumen tambang. PT LAM yang seharusnya menjual
Ore Nickel ke PT Antam sebagai kontraktor penambangan di wilayah konsesi tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya PT LAM justru mendelegasikan Mendat itu ke puluhan perusahaan lain yang langsung menambang di wilayah konsesi PT Antam meskipun belum mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan atau IPPKH. Untuk selengkapnya bisa membuka pada link yang sudah tertera pada slide ini. Contoh kasus yang ketiga yaitu Inspektorat Dalami Kasus Pemalsuan Berkas PPDB oleh ASN Bandar Lampung. Inspektorat Kota Bandar Lampung terus mendalami kasus pemalsuan berkas penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang diduga dilakukan oleh oknum operator sipil negara ASN di kota ini. Untuk selengkapnya bisa membuka pada link yang sudah tertera pada slide ini. Selanjutnya jenis kasus yang ke-9 yaitu pornografi anak. Contoh kasus yang pertama, R. Kelly didakwa bersalah dalam kasus pornografi anak. R. Kelly didakwa bersalah dalam 3 kasus pornografi anak oleh Pengadilan Tinggi Chicago pada Rabu, tanggal 14 bulan 9, waktu Amerika Serikat. Ia terbukti melakukan kekerasan seksual dan merekam interaksinya dengan anak di bawah umur, termasuk dengan anak baptisnya yang saat itu berumur 14 tahun. Untuk selengkapnya bisa membuka pada link yang sudah tertera pada slide ini. Contoh kasus yang kedua, awal terbongkar kasus konten pornografi di Pangkal Pinang, ibu curiga anaknya sering telepon WA. Kasus SE yang berumur 35 tahun yang melakukan tindak pidana muatan pornografi dan kesusilaan terbongkar setelah diketahui oleh ibu dari korban yang masih berusia 8 tahun. Sementara itu, kini terdapat 11 foto yang dijadikan barang bukti, sedangkan pelaku sudah diamankan di Polres Pangkal Pinang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Artikel ini telah tayang di posbelitung.co dengan judul Awal Terbongkar Kasus Konten Pornografi di Pangkal Pinang. Ibu curiga anaknya sering telepon WA. Untuk baca selengkapnya bisa membuka pada link yang sudah tertera pada slide ini. Selanjutnya, contoh kasus yang ketiga yaitu Bareskrim bongkar kasus pelecehan seksual belasan anak laki-laki jadi korban. Awal mula pengungkapan kasus dari adanya laporan National Center for Missing and Exploited Children atau NCMAX LSM asal Amerika Serikat yang menemukan peredaran foto dan video terkait pornografi anak di medsos. Setelah dipelajari lebih mendalam, terungkap ada jaringan pornografi anak yang dikendalikan FR umur 25 tahun yang beroperasi di Tulungagung, JA yang berumur 27 tahun di Semarang, Yogyakarta, dan Bandung, serta FH yang berumur 23 tahun yang berada di kota Cirebon. Untuk selengkapnya bisa membuka pada link yang sudah tertera pada slide ini. Selanjutnya jenis kejahatan yang ke-10 yaitu cyberbullying. Contoh kasus yang pertama, bocah SD korban perundungan di Tasikmalaya meninggal. Praktisi ungkap dampak kekerasan cyber. Dampak kekerasan cyber menjatuhkan mental korban, apalagi sebelumnya korban sering mendapat perundungan. Bisa jadi, pelaku tidak memiliki tujuan secara ekonomi ketika merekam dan mengunggahnya di media sosial. Katanya kepada kompas.com, Kamis 21 bulan 7 2022. Artikel ini telah tayang di kompas.com dengan judul Bocah SD korban perundungan di Tasikmalaya meninggal, para praktisi ungkap dampak kekerasan cyber. Untuk membaca selengkapnya bisa membuka pada link yang sudah tertera pada slide ini. Contoh kasus kedua yaitu miris kasus bullying bermain game online di Malang berujung maut. Sakit hati akibat sering diolok saat bermain game online, seorang pemuda di kota Malang membunuh temannya sendiri. Pembunuhan dilakukan dengan memukulkan palu ke kepala korban hingga tewas. Pembunuhan bermula saat kedua bermain game online. Saat bermain tersebut, pelaku mengaku sering diolok dan dimaki oleh korban. Akibat makian korban, pelaku pun merasa sakit hati.
Untuk selengkapnya bisa membuka pada link yang sudah tertera pada slide ini. Contoh kasus yang ketiga yaitu wanita melakukan cyberbullying dan penipuan ke anak sendiri. Dilansir liputan6.com dari Auditi Sentral, Sabtu 24 bulan 12 2022, seorang ibu yang juga pelatih bola basket di Michigan diduga melakukan cyberbullying serta chat phishing atau penipuan terhadap putrinya sendiri serta kekasih anaknya selama lebih dari 1 tahun. Aksi tersebut dilakukan dengan mengirimkan SMS atau pesan melalui media sosial sebanyak 12 SMS dan pesan setiap harinya. Untuk selengkapnya bisa membuka pada link yang sudah tertera pada slide ini. Selanjutnya jenis kejahatan yang ke-11 yaitu penyebaran informasi palsu. Contoh kasus yang pertama, status kasus Rocky Gerung naik menjadi penyidikan di Bareskrim Polri butut dugaan ujaran kebencian. Buntut kasus penyebaran berita bohong atau hoaks dengan terlapor pengamat politik Rocky Gerung, pihak kepolisian terus melakukan pemeriksaan mendalam. Bahkan hingga saat ini, kasus yang ditangani Dittipidum atau Bareskrim Polri terkait dugaan berita bohong atau hoaks tersebut dikabarkan sudah naik ke tahap penyidikan. Untuk selengkapnya bisa membuka pada link yang sudah tertera pada slide ini. Contoh kasus yang kedua, Bahar bin Smith jadi tersangka kasus dugaan penyebaran berita bohong. Gus Yahya apresiasi Polri. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya, memberikan tanggapannya terhadap kasus dengan penyebaran berita bohong yang menjerat Bahar bin Smith. Gus Yahya mengapresiasi langkah Polri dalam mengambil tindakan tegas pada perilaku intoleran, propaganda radikal, serta penyebaran informasi palsu. Artikel ini telah tayang di tribunnews.com dengan judul Bahar bin Smith jadi tersangka kasus dugaan penyebaran berita bohong. Gus Yahya apresiasi Polri. Untuk baca selengkapnya juga bisa membuka link yang sudah tertera pada slide ini. Contoh kasus yang ketiga yaitu merasa dirugikan karena rumor Burning Sun, Han Hyojo tuntut 33 orang. Han Hyojo mulai mengambil tindakan hukum terhadap orang-orang yang menyebarkan informasi palsu dan membuat komentar jahat tentang dirinya. Ia dikabarkan telah membuat tuntutan untuk melawan 33 orang yang membuat berita bohong tentang keanggotaannya di klub Burning Sun. Untuk selengkapnya bisa membuka pada link yang sudah tertera pada slide ini. Selanjutnya, jenis kejahatan yang ke-12 yaitu peretasan email. Contoh kasus yang pertama, lusinan email Kemenkyu Amerika Serikat disebut dibobol hacker Rusia. Peretasan massal yang menyeret Microsoft minggu lalu dikatakan merupakan perbuatan Rusia. Sejumlah pejabat tinggi Amerika Serikat termasuk Menteri Luar Negeri Mike Pompeo menyebut negara itu jadi dalam penyerangan sejumlah lembaga pemerintahan. Untuk selengkapnya bisa membuka pada link yang sudah tertera pada slide ini. Contoh kasus yang kedua, kebocoran data 235 juta informasi pengguna Twitter terekspos di internet. Mengutip laman The National News, Kamis tanggal 5 bulan 1 2023, menurut perusahaan cyber asal Israel Hudson Rock, data yang terekspos terdiri dari username, alamat email, screen name, jumlah followers, tanggal pembuatan akun mereka, hingga nomor telepon pengguna. Untuk selengkapnya bisa membuka pada link yang sudah tertera pada slide ini. Contoh kasus ketiga yaitu mata-mata Rusia didakwa terkait peretasan Yahoo tahun 2014. Pemerintah Rusia menyatakan tidak terlibat dalam aktivitas cyber ilegal apapun. Sehari setelah Departemen Kehakiman Amerika mengumumkan dakwaan terhadap 2 mata-mata Rusia dan 2 orang lainnya yang diduga mencuri informasi pribadi jutaan orang dalam kasus peretasan Yahoo tahun 2014. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, Kamis tanggal 16 bulan 3 mengatakan kepada wartawan bahwa tak ada badan pemerintah Rusia, termasuk Dinas Keamanan Federal Rusia atau FSB yang terlibat. Untuk selengkapnya bisa membuka link yang tertera di slide ini. Selanjutnya jenis kejahatan yang ke-13 yaitu pengintaian. Contoh kasus pertama yaitu soal pengintaian ponpes di Ciracas. Satgas Nusantara
Kepala Satgas Nusantara Irjen Gatot Edi Pramono mengatakan pihaknya telah mengecek langsung kasus pengintaian Pondok Pesantren atau Ponpes Al-Husainiyah Ciracas, Jakarta Timur. Hasilnya, keterangan awal yang diberikan pria terduga mengintai Ponpes dinilai bohong belaka. Gatot mengatakan dalam keterangan awal, Ahmad mengaku diperintah seseorang dengan imbalan uang Rp500.000 untuk mengintai Ponpes. Namun bila gagal, Ahmad mengatakan istrinya akan disandera oleh orang yang menyuruhnya. Untuk selengkapnya bisa dibuka pada link yang tertera pada slide ini. Contoh kasus yang kedua yaitu pelaku menawarkan ponsel sebelum bunuh dan perkosa gadis Baduy. Kasus pembunuhan dialami seorang gadis Baduy sudah direncanakan para pelaku. Para pelaku telah melakukan pengintaian selama 1 bulan sebelum menjalankan aksinya. Setelah melakukan pengintaian itu, para pelaku mengetahui waktu korban sendiri di dalam gubuk dan saat ditinggal oleh orang tuanya berladang serta kakak. Untuk selengkapnya bisa dibuka pada link yang tertera pada slide ini. Dan contoh kasus ketiga yaitu kasus perampokan toko emas Apel Boyolali. Pelaku sempat mengintai sehari sebelum beraksi. Pelaku perampokan toko emas Sriti, depan pasar Ampel, Kabupaten Boyolali, rupanya sempat melakukan pengintaian sebelum beraksi. Pelaku kemudian melakukan aksi perampokan toko emas Ampel Boyolali pada 28 September 2023. Itu dilakukan di jam yang sama seperti saat pelaku melakukan pengintaian. Untuk selengkapnya, bisa membuka pada link yang tertera pada slide ini. Jenis kejahatan yang ke-14 yaitu penggelapan. Contoh kasus yang pertama, si kembar penjual iPhone juga dipolisikan kasus penggelapan mobil. Si kembar Rihana dan Rihani yang diduga sebagai pelaku penipuan iPhone dengan kerugian mencapai Rp35 miliar ternyata juga dilaporkan terkait penggelapan mobil. Laporan dilayangkan ke Polsek Kebayoran Baru oleh pemilik mobil rental berinisial IR pada 11 Januari lalu. Sedangkan pihak terlapor dalam laporan itu adalah Rihana. Untuk selengkapnya bisa dibuka link yang tertera pada slide ini. Contoh kasus kedua yaitu terlibat kasus penggelapan solar, 3 karyawan swasta di Merapul diamankan polisi. Polsek Kelai mengamankan 3 karyawan swasta yang terlibat dalam kasus penggelapan bahan bakar minyak atau BBM di perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kampung Merapun, Kecamatan Kelai, pada Kamis 1 Juni 2023 sekira pukul 1 waktu Indonesia Tengah. Ketiga tersangka yang diamankan masing-masing berinisial DS, umur 42, yang kedua berinisial MI, umur 30 tahun, dan yang ketiga berinisial RY yang berumur 25 tahun. Untuk selengkapnya bisa dibuka pada link yang tertera pada slide ini. Selanjutnya contoh kasus yang ketiga. JPU hadirkan 3 saksi kasus penggelapan. Sidang kasus dugaan penggelapan dengan terdakwa mantan bos Jawa Post Group Zainal Muttaqin kini memasuki keterangan saksi-saksi. Kuasa hukum terdakwa Sugeng Teguh Santoso sempat menolak keberadaan saksi Suryansyah. Direktur PT Duta Banua Banjar ini dinilai Sugeng tak ada korelasinya dengan kasus yang saat ini tengah berproses di PN Balikpapan. Untuk selengkapnya bisa dibuka pada link yang tertera pada slide ini. Selanjutnya, jenis kejahatan yang ke-15 yaitu kejahatan keuangan online. Contoh kasus yang pertama yaitu pembobolan M-Banking Kaspersky 356.000 phishing sektor keuangan di RI terjadi tahun 2022. Perusahaan keamanan cyber Kaspersky menanggapi maraknya kasus pembobolan mobile banking atau M-Banking dengan berbagai modus yang terjadi di Indonesia. Perusahaan yang berkantor pusat di Moskow, Rusia itu membeberkan data terbaru yang berkaitan dengan kasus kejahatan cyber yang menargetkan sektor keuangan. Untuk selengkapnya bisa dibuka pada link yang tertera pada slide ini. Contoh kasus yang kedua, dosen S2 dan pejabat Polri jadi korban, pelaku edukasi motif untuk cegah penipuan online.
Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat ada 130.000 kasus penipuan online di tahun lalu. Korban tidak hanya orang dengan pendidikan rendah, tapi juga berpendidikan tinggi. Padahal orang berpendidikan tinggi mestinya lebih kritis menghadapi situasi yang mencurigakan atau janggal. Untuk selengkapnya bisa dibuka pada link yang tertera pada slide ini. Dan contoh kasus yang ketiga yaitu korban penipuan online banking di Australia bertambah Rp 300 juta terkuras 2 menit. Selanjutnya, jenis kejahatan yang ke-16 yaitu pelanggaran privasi. Contoh kasus yang pertama, langgar privasi anak di YouTube, Google didenda $200 juta. Gugatan terhadap YouTube dibuat oleh kelompok privasi yang mengatakan platform itu telah mengumpulkan data penggunanya yang berada di bawah 13 tahun tanpa izin orang tua. Ini dilakukan YouTube untuk kepentingan dalam target iklan mereka. Regular di Amerika Serikat telah lama berpendapat bahwa Google gagal melindungi anak-anak dari konten yang berbahaya dan mengumpulkan data mereka melalui YouTube. Untuk selengkapnya, bisa dibuka pada link yang tertera pada slide ini. Contoh kasus yang kedua, WhatsApp didenda Rp 3,8 triliun. WhatsApp didenda senilai 225 juta euro atau sekitar Rp 3,8 triliun terkait masalah privasi. Denda tersebut dijatuhkan oleh Komisi Perlindungan Data Irlandia atau DPC setelah melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran data pribadi. Artikel ini telah tayang di kompas.com dengan judul WhatsApp didenda Rp 3,8 triliun. Dan untuk dibaca selengkapnya bisa dibuka pada link yang tertera pada slide ini. Dan contoh kasus yang ketiga, Twitter didenda Rp 2,1 triliun akibat pelanggaran privasi pengguna. Twitter menghadapi denda yang dijatuhkan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan juga Komisi Perdagangan Federal atau FTC sebesar $150 juta Amerika Serikat atau serta Rp 2,1 triliun akibat terbukti melanggar privasi pengguna berupa pengguna data, nomor telepon untuk penarget iklan. Untuk selengkapnya bisa dibuka pada link yang tertera pada slide ini. Selanjutnya, jenis kejahatan yang ke-17 yaitu pencurian akses. Contoh kasus yang pertama yaitu Dr. Richard Lee ditahan sebagai tersangka kasus akses ilegal. Dokter kecantikan sekaligus YouTuber bernama Richard Lee ditahan sebagai tersangka kasus dugaan pencurian data atau akses ilegal. Penahanan terhadap Richard Lee dilakukan oleh Polda Metro Jaya mulai Senin tanggal 27 bulan 12 2021 malam. Untuk selengkapnya bisa dibuka pada link yang tertera pada slide ini. Contoh kasus kedua yaitu polisi kembali tangkap satu pelaku pencurian kasus ilegal akses e-commerce Shopee Express. Seorang pria berinisial RG umur 27 tahun dibekuk polisi terkait kasus ilegal akses di e-commerce Shopee Express. Pelaku ditangkap lantaran mengakibatkan kerugian terhadap jasa pengiriman Shopee Express. Tersangka RG dalam kasus tersebut berperan menampung dana hasil curian yang dilakukan tersangka RFP alias A. Selengkapnya bisa dibuka pada link yang tertera pada slide ini. Dan contoh kasus yang ketiga yaitu kasus pencurian modus akses ilegal mahasiswa asal Magelang diduga tak beraksi sendirian. Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mengungkapkan tersangka kasus pencurian dengan modus menggunakan akses ilegal, yakni RFP umur 20 tahun alias A diduga tidak beraksi sendirian. Seperti diketahui, RFP yang merupakan mahasiswi awal Magelang diciduk jajaran Ditreskrimsus Polda Metro Jaya atas kasus tersebut. Untuk selengkapnya bisa dibuka pada link yang tertera pada slide ini. Selanjutnya, jenis kejahatan yang ke-18 yaitu kejahatan seksual. Contoh kasusnya yang pertama yaitu Jero Dasaran Alit ditetapkan jasa tersangka pelecehan seksual. Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satuan Reserse Kriminal Polres Tabanan menetapkan Jero Dasaran Alit atau JDA sebagai tersangka kasus pelecehan seksual terhadap seorang gadis berusia 22 tahun asal Buleleng. Status tersangka ini telah ditetapkan pada Senin
tanggal 9 bulan 10 2023 saat ia menjalani pemeriksaan untuk yang kedua kalinya. Untuk selengkapnya bisa dibuka pada link yang tertera pada slide ini. Contoh kasus yang kedua yaitu Elus tubuh santriwatinya pemilik ponpes di Langkat ditangkap kasus pelecehan seksual. Polres tangkap melakukan penahanan terhadap pemilik pondok pesantren di Kecamatan Padang Tualang berinisial K, Selasa 17 Oktober 2023. Hal tersebut sejalan dengan penetapan tersangka terhadap K dalam kasus dugaan pencabulan dan pelecehan seksual. Pelaku dugaan pencabulan itu diamankan dari tempatnya atau ponpes pada Selasa 17 Oktober 2023. Kata Kasih Humas Polres tangkap AKP S. Yudianto, Kamis 19 Oktober 2023. Artikel ini sudah tayang di fifa.co.id pada hari Kamis 19 Oktober 2023 jam 13:17 waktu Indonesia Barat. Judul artikel, Elus tubuh santriwatinya pemilik ponpes di Langkat ditangkap kasus pelecehan seksual. Untuk baca selengkapnya bisa dibuka pada link yang tertera pada slide ini. Contoh kasus yang ketiga yaitu Sarah resmi ditahan atas kasus pelecehan seksual Miss Universe Indonesia. Adria Sarah Dewia atau Sarah Hendra Praja selaku COO Miss Universe Indonesia atau MUI diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pelecehan atau kekerasan seksual yang terjadi saat dilakukan body check selama gelaran Miss Universe Indonesia atau MUID 2023. Untuk baca selengkapnya bisa dibuka link yang tertera pada slide ini. Selanjutnya, jenis kejahatan yang ke-19 yaitu pemerasan online. Contoh kasus pertama yaitu usut kasus pemerasan dan penipuan OpenBO. Seorang pria berinisial E diduga menjadi korban penipuan dan pemerasan oleh seorang wanita penyedia jasa booking order atau BO di Instagram. Sebelum diberitakan, seorang pria berinisial E menjadi korban kasus pemerasan bermodus OpenBO. Dalam kasus ini, pria itu disebut merugi Rp 9 juta. Untuk baca selengkapnya bisa dibuka pada link yang tertera pada slide ini. Contoh kasus kedua, puluhan WNA Cina jalankan aksi pemerasan online. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Auliansyah Lubis mengatakan 48 orang warga negara asing atau WNA Cina dan Vietnam ditangkap kemarin malam, Jumat 12 November 2021, lantaran terlibat kasus penipuan dan pemerasan. Auliansyah menjelaskan bahwa para WNA Cina pelaku penipuan dan pemerasan yang terdiri dari 44 pria dan 4 orang wanita itu melangsungkan aksinya menggunakan aplikasi perjodohan dengan target warga negara Cina dan Taiwan. Untuk baca selengkapnya bisa dibuka pada link yang tertera pada slide ini. Dan contoh kasus yang ketiga yaitu kasus pemerasan bermotif penyebaran foto bugil korban terbongkar. Kepolisian Resor Kota Besar Bandung mengungkapkan jaringan pelaku pemerasan yang melibatkan narapidana penghuni Lembaga Pemasyarakatan Jelekong, Kabupaten Bandung bermotif foto dan video bugil korban. Awalnya laporan masyarakat dia diperas. Senjata pemerasannya adalah pelaku memiliki foto dan video korban pada saat tidak berbusana, kata Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung Komisaris Hendro Pandowo di Bandung Kamis 12 April 2018. Untuk baca selengkapnya bisa dibuka pada link yang tertera pada slide ini. Selanjutnya, jenis kejahatan yang ke-20 yaitu kejahatan sumber daya komputer. Contoh kasus pertama, tipu investor pendiri penambangan kripto Ponzi dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Salah satu pendiri Airbit Club telah dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. 7 bulan sebelumnya, salah satu pendiri Airbit Club, Pablo Rodriguez, mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi penipuan di Pengadilan Distrik Amerika Serikat pada Maret. Jasa Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York, Damian Williams, mengatakan Rodriguez
Memangsa, investor yang tidak canggih dengan janji palsu dana mereka diinvestasikan ke dalam operasi perdagangan dan penambangan kripto yang sah. Untuk selengkapnya bisa dibuka pada link yang tertera pada slide ini. Contoh kasus kedua, Facebook medsos paling banyak bermuatan radikal tahun 2022. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT menemukan ada 600 situs atau akun di media sosial yang bermuatan unsur radikalisme selama 2022. Facebook menjadi media sosial yang memuat unsur radikalisme terbanyak. Hal itu dikatakan Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar dalam konferensi pers akhir tahun di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu, tanggal 28 bulan 12, 2022. Untuk selengkapnya bisa dibuka pada link yang tertera pada slide ini. Selanjutnya, contoh kasus yang ketiga. Mantan pejabat pemerintah Cina dipenjara seumur hidup terkait penambangan Bitcoin ilegal. Xiao Yi, yang merupakan seorang mantan pejabat pemerintah di negara Cina, telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Hukuman ini dijatuhkan padanya lantaran keterlibatannya dalam mendukung operasi penambangan Bitcoin ilegal dalam skala besar dalam persidangan. Dalam persidangan, ia mengaku bersalah atas tuduhan tersebut. Untuk selengkapnya bisa dibuka pada link yang tertera pada slide ini. Sekian review materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.